Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa bersama kami pada acara Obsesi, obrolan sehat seputar OBI. Pada hari ini saya Luna didampingi oleh rekan saya Indra. Kami akan menayangkan tema Kemilau Cinta. Acara Obsesi ini disiarkan secara langsung dari ruang Media Center Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak, Dinas Kesehatan Kabupaten OBI. Acara ini disiarkan setiap hari Senin dan Rabu pada pukul 9 pagi. Baiklah, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita, Ibu Santi dari Puskesmas Muara Bonai. Kami silakan Ibu untuk menyapa sahabat sehat kita yang lagi online di IG, FB, dan YouTube kita. Terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua seluruh warga Indonesia, khususnya Kabupaten OBI dan pecinta obsesi. Saya Santi Oktarina SKM, saya pimpinan Puskesmas Muara Bonai. Pada masa pandemi ini, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, social distancing, konsumsi makanan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh, serta tetap waspada terhadap COVID-19 dan berdoa tentunya ya Pak Indra agar kita terhindar dari yang namanya COVID-19 dan virus corona. Bu Santi, dari Puskesmas Muara Bonai, tentunya sahabat sehat ingin tahu Puskesmas Muara Bonai itu di mana ya Bu ya? Wilayahnya. Puskesmas Muara Bonai itu Bu Pak Indra terletak di Jalan Lintas Timur. Kalau dulu nggak ada tol Pak Indra, kalau mau ke Lampung mau ke Jawa pasti melewati puskesmas kami. Dia terletak di Desa Muara Bonai, Kecamatan Lampung Jaya Pak Indra. Tapi karena sekarang sudah pada lewat tol, mungkin sudah banyak yang nggak lewat lagi di situ. Puskesmas Muara Bonai itu cukup luas, penduduknya sangat banyak sekali, sampai 48.313 dengan ibu hamil 897 orang. Berarti banyak ya Bu Santi ya, ibu hamilnya ya? Iya, sesuai dengan jumlah penduduk kayaknya Dokter Lukman. Ya. Untuk desa, berapa desa itu Bu? 8 desa Pak Indra. Iya. Sahabat sehat sekalian, tema kita pada hari ini adalah Kemilau Cinta. Kalau dari judulnya sangat menarik sekali ya, penuh dengan cinta. Nah, mungkin kita ingin tahu, kami juga ingin tahu, kira-kira Kemilau Cinta itu apa ya Bu ya? Kelas ibu hamil, ada juga stunting dan kebiri gizi. Tapi kita ingin tahu lebih lanjut, Kemilau Cinta itu apa sebenarnya? Iya. Sesuai dengan judulnya ya Bu Lukna, Pak Indra, itu Kemilau Cinta. Harapan kami dengan kelas ibu hamil itu tadi kita bisa menurunkan angka kematian ibu, terus ibu dapat memahami apa itu dari buku KIA. Itu sebetulnya Dokter Luna intinya itu kelas ibu hamil yang kami lakukan dengan metode buku KIA ini, ya pembelajaran buku KIA ini. Dengan buku KIA ini, karena buku KIA ini baik sekali dan isinya juga sangat padat ya. Jadi dengan mereka memahami isi buku KIA ini, maka ibu, apalagi kalau ibu hamil itu sudah mengerti betul dengan isi KIA ini, ya insya Allah mudah-mudahan tidak akan ada lagi kematian ibu, bayi dan stunting tentunya. Nah, untuk mengetahui ibu hamil itu Bu ya, untuk lebih pemahaman maksudnya itu ya, pemahaman dengan buku ini, bagaimana Ibu menilai pemahaman ibu hamil terhadap buku ini ya? Buku KIA. Kalau kita pertama-tama melakukan kelas ibu hamil itu, kita belajar bersama dulu Bu. Nah, kita sama-sama dengan ibu hamil, kita kupas habis dulu isinya buku KIA ini, kita belajar bersama, terus tanya jawab. Setelah itu ibu hamil tersebut kita kasih kuesioner Pak Indra seperti ini kuesionernya.
Nah ini kuesioner ini isinya Bu Lukna ya tentang semua isi buku KIA ini, seperti tentang imunisasi, kolesterol, tentang berapa kali mereka harus minum obat lambat darah atau FE, seperti ASI eksklusif. Nah jika mereka betul-betul paham dan mengerti dengan buku ini, mereka pasti bisa menjawab kuesioner ini. Dari sinilah kami melihat apakah ibu hamil tersebut sudah paham atau belum, dibaca atau tidak buku ini, atau hanya dibawa pulang dan ditaruh. Biasanya dibawa pulang saja ya, kalau tidak sampai lanjut kotor. Iya. Sertifikatnya? Iya, sertifikatnya. Nah ini Bu, jika nanti kalau ibu hamil itu, ini kami nilai Bu. Biasanya gitu. Ya kami kelas ibu hamil itu ada tim. Nah nanti kalau benar semua akan kita berikan sertifikat seperti ini kepada ibu hamil yang benar-benar sudah paham betul dengan isi KIA. Nah kemudian kami juga beri sayur Bu dari kebun gizi kami. Itu ada sesuatu yang bedanya berarti Bu ya. Tapi kalau untuk sayur-sayur itu semua ibu hamil yang ada di wilayah kami, ya setiap kelas ibu hamil kami akan kasih sayur-sayuran ya seperti bayam, kangkung, pokoknya semua sayur-sayuran yang kami tanam sendiri di kebun kami. Berarti sayur-sayuran itu berada di puskesmas ya, kebun gizi namanya. Kebun gizi ya, puskesmas. Kebun gizi puskesmas. Itu atas inisiatif siapa Bu adanya sayur-sayuran di puskesmas itu? Tentunya kami, saya bersama adik-adik bidan dan adik petugas gizi tentunya. Iya. Sama sehat, menarik sekali. Biasanya kalau ibu hamil itu Pak Indra ya agak kurang Bu ya makan sayur ya. Mereka itu kadang-kadang rasa mual, ngeliat sayuran hijau itu sudah males. Tapi dengan adanya kebun gizi puskesmas, mungkin ada sesuatu yang beda Bu ya dari kebun gizi itu ya. Kalau kami di puskesmas itu ini begini Bu Dokter, kalau misalnya ibu hamil itu tidak suka makan sayur, nah kami olah sayurnya. Nah seperti contohnya itu menjadi keripik, bayam, jadi sesuatu yang menarik sehingga ibu hamil itu tetap makan sayur. Berarti nanti kita tampilkan keripiknya Ibu ya, di sesi yang berikutnya atau Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat sehat sekalian, sebenarnya kalau buku KIA yang dijelaskan oleh pimpinan puskesmas tadi benar-benar dibaca oleh ibu hamil, tentunya akan memudahkan tenaga kesehatan, terutama bidan dan juga tenaga kesehatan lain untuk menurunkan jumlah kematian ibu di Kabupaten Pati. Dan juga Dokter Lukman, sebenarnya ketika ibu hamil itu sudah tahu akan kehamilan dia, cara pemeriksaan mereka secara rutin, kita kan akan menurunkan risiko kematian dan anak yang akan tumbuh sehat. Iya, benar. Salah satunya itu dan juga gizinya, terkait gizi pasti stunting ya Bu ya, yang lagi in sekarang. Ya. Makanya Pak Indra kami memilih inovasi Semilau Cinta karena itu berhubungan dengan kelas ibu hamil dan ibu hamil. Terus buku ini sangat menarik, bukan saja tentang kehamilan, tapi ada bahaya kehamilan, ada juga persalinan, ada tentang makanan tambahan, ada juga masalah gizi, dan semuanya ada di sini. Nah, karena kami itu sangat antusias sekali ya, peduli terhadap ibu hamil. Ya, terutama ibu-ibu hamil yang masih muda tentunya yang resikonya lebih besar. Kalau daerah lintas timur kan mungkin banyak penduduk yang pendatang yang umur 20 tahun kurang sudah menikah. Di sana banyak yang masih kecil-kecil Pak Indra. Jadi kita sangat harus betul-betul sangat memperhatikan si ibu hamil tadi. Di situ kadang-kadang belum 20 tahun dia sudah menikah. Artinya Bu, masih resiko. Tema Bu Santi hari ini sangat sesuai sekali dengan ruang revolusi KIA kesehatan ibu dan anak. Jadi tema yang kita bawakan hari ini sangat mendukung program KIA yang ada
di Kabupaten Kabupaten Oki. Ogan Komering. Mudah-mudahan nantinya tidak ada lagi lah ya kematian ibu di Kabupaten Oki ini Bu ya, khususnya di daerah Puskesmas Muara Gunai. Harapannya seperti itu, nah Pak Indra. Kita akan menampilkan inovasi olahan gizi dari Puskesmas Muara Gunai. Tetap stay ya, sahabat sehat sekalian, dan jangan lupa like dan komen. Sahabat sehat sekalian, di tengah-tengah kita ini sudah ada apa ini Bu Santi? Keripik Bayam tuh. Ya, Bu. Itu tuh kalau film kartun Popeye. Ya, Popeye ya. makanan Popeye Pak Indra. Ya, kuat Iya. lipat kita. Popeye itu kalau sudah makan bayam Bu Santi Jadi wah, kuat. jadi kuat, Nah. apalagi ibu hamil ya. Iya. Iya. Mungkin Bu Santi bisa menjelaskan ini Keripik bayamnya bagaimana cara dari hasil membuat kebun gizi ya, Bu. keripik Ya. ini. Iya. Tambah olah. Nah ini Bu Lutna Pak Indra, Ya. sengaja kita bikin bayam ini kita bisa menjadi keripik seperti ini karena tidak semua ibu hamil itu menyukai sayur. Sayur Ya. yang diolah seperti dimasak, Sayur bening, sayur ya. bening, kayak di santan-santan itu banyak, ada beberapa ibu hamil juga yang tidak menyukai sayur-sayur seperti itu. Jadi kita punya inisiatif untuk mengolahnya menjadi keripik. Jadi dengan keripik seperti ini mungkin menjadi cemilan buat Cemilan, ibu hamil ya. tadi. Nah, ini bahan-bahannya ini Pak Indra, tepung beras, ada juga garam, telur, bawang putih, ketumbar, sama ini kemiri Pak Indra. Nah ini buat bahan ini Bu. Bahan. Ya. Bahan-bahannya ya untuk Kalau keripik. cara membuatnya ya seperti biasa, bayamnya dicuci dulu, terus kita Atau potong-potong ya boleh. ini dihalus, bumbunya semua dihaluskan, terus ini juga tepung berasnya dikasih air dulu, diaduk dulu, terus kemudian keripiknya dimasukkan digoreng. Nah, seperti mengolah keripik yang lain gitu. Nah, Menarik sekali ya Bu Santi ya, dia bisa buat cemilan bagi ibu hamil. hamil ya. Ya. ini kalau ibu mau mencicipi Bu, Nanti saja Nanti kita coba, Bu. Nanti Iya. kita coba Boleh bersama-sama. dicoba. Lagi ini kita coba karena kita sekarang lagi pakai masker. Iya. Iya. Jadi sahabat sehat, kalau melihat seperti ini tentunya bisa diterapkan oleh ibu-ibu hamil yang mungkin di antara rekan-rekan sahabat sehat kalian ada yang sedang hamil, bisa membuat keripik seperti ini. Kalau tidak suka secara langsung memakan sayur-sayuran, terutama bayam, bisa membuat keripik yang sangat sederhana ini. Jadi tidak rumit ya, Iya, Pak Indra ya, iya, dalam buatnya membuatnya. juga mudah. Rumah sendiri. Paling 10 menit ya. sudah Bayamnya jadi juga banyak keripiknya. itu. Bayamnya Banyak ya. Dan bisa ditanam di halaman rumah. Bisa ditanam di halaman rumah. Ya. Kita istirahat sejenak, sahabat sehat sekalian. Kita akan mendengarkan sebuah lagu yang akan dibawakan oleh adik kita yang ganteng kepada Bung Amin. Mencintai dalam sepi, merasa sabar melalui yang harus ku pendam dalam mengagumi dirimu, melihatmu genggam tangannya, nyaman di dalam pelukannya yang membuat diriku tersadar dan sedikit menepi. Kan ku abaikan segala hasratku agar kau pun terang dengannya. Ku pertahankan semua hargaku demi dirimu bintang. Biarkan ku menggapaimu, memelukmu, memanjakanmu.
aku di pelukku. Biar ku tunda segala hasratku untuk miliki dirimu, karena semua telah tersirakan, dirimu kan milikku. Tak ada waktu kembali untuk mengulang lagi mengenal dirimu di awal dulu. Ku tahu dirimu dulu hanya meluangkan waktu sekedar melepas kisah sedihmu. Mencintai dalam sepi dan rasa sabar mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi dirimu. Melihatmu genggam tangannya, nyaman di dalam pelukannya, yang mampu membuatku tersadar dan sedikit menepi. Tersadar dan sedikit menepi. Terima kasih. Baiklah sahabat sehat, kembali lagi bersama kami pada acara obsesi ini. Bu Santi tadi sudah banyak memaparkan dan menjelaskan tentang Pemilau Cinta ya. Tadi Bu, salah satunya Pak Indra ya ada kebun gizi. Apa cuma bayam aja Bu yang ada di halaman puskesmas itu, di kebun gizinya? Kita pengen tahu lebih banyak lagi. Jenis tanaman gizi yang ada di jenis gizi biar ibu-ibu yang menonton bisa menanam sendiri di halaman perkarangan mereka. Ya. Kalau di kebun gizi kami di puskesmas itu, Bu Lukna, Pak Indra, bukan hanya bayam, tapi semua sayuran kami ada di sana seperti sawi, kangkung, sampai terong juga ada, Pak Indra. Kalau mau terong, suka terong, Pak Indra boleh tuh minta di puskesmas Mereburnai. Enak itu Bu, apalagi digoreng ya Bu ya. Enak sekali, goreng dan sambal Pak Indra. Masih ada Pak Indra, kalau mau terong silakan ke puskesmas Mereburnai. Banyak berarti sayur Bu ya? Ya, banyak, ada sawi, ada kangkung, ada juga bayam, bermacam-macam sayur kami tanam di kebun gizi kami di halaman puskesmas. Iya. Berarti bisa diterapkan di halaman rumah kita masing-masing ya. Pertama, ibu-ibu yang sekarang kondisinya sedang hamil, itu lebih baik sekali kalau makan makanan yang bergizi dan berimbang. Jangan hanya makan yang instan ya, Bu Santi ya. Sekarang banyak yang instan. Iya, kalau lagi kondisi hamil kita harus menjaga kehamilan karena ada 2 nyawa di dalam seorang ibu hamil. Iya, betul sekali. Sahabat sehat sekalian, Bu Santi, tentunya kami ingin tahu kira-kira program ini sudah berjalan berapa lama di puskesmas, apa baru tahun kemarin, apa sejak 2 tahun yang lalu. Jadi sudah berapa lama program inovasi ini dijalankan di puskesmas? Kalau inovasi ini sudah lama, mulainya dari 2017. Sudah lama ya? Ya, sudah lama sekali. Tapi ya, di era ini COVID ya? Tahun 2020 ini belum. Kami belum melakukan. Insya Allah kalau sudah berlalu, COVID-nya sudah nggak ada lagi, di bulan September nanti kita akan adakan lagi update. Kalau kebunnya tetap ada. Kebun tidak mengenal COVID ya, sahabat sehat ya. Kegiatan Pemilau Cinta yang ada di puskesmas itu sudah melibatkan itu ya, lintas sektor ya, kayak kecamatan, PKK, atau dari ibu-ibu desa. Iya, Pak Indra, kalau secara lintas sektor. Ya, kalau pas
Ibu Kemilau Cinta ini memang kita sudah sosialisasikan di kecamatan. Waktu kita bertemu dengan Bapak-Bapak Kades di PKK. Nah di desa juga kita juga sangat mengharapkan, karena kita sangat mengharapkan sekali Pak Indra dukungan dari khususnya kepala desa dan di PKK, karena harapan kami nantinya semua ibu hamil itu dapat menanam sendiri Pak Indra sayur-sayur di perkarangan mereka. Jadi kita hanya mengarahkan dari puskesmas memberikan contoh kepada ibu-ibu hamil. Jika ada pekarangan yang masih ada pekarangan luas, ya lebih baiknya kalau kita tanam ini sayur-sayuran. Ya begitu itu tentunya walaupun agak berat, makanya kita butuh dukungan sekali Pak Indra, seperti dukungan dari Pak Kades, Ibu Kades, terus sosialisasi Ibu PKK dan tentunya kader-kader di desa tersebut. Iya Bu Santi, kita dari kesehatan memang tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan lintas sektor, tentunya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ya Bu Santi ya betul sekali itu Bu. Berarti sejauh ini untuk hambatan, walaupun hambatan itu memang ada, tetapi mungkin bisa diminimalisir Bu ya, karena sudah koordinasi dengan lintas sektor untuk terus sosialisasi terkait kegiatan inovasi yang dilakukan oleh Puskesmas Muara Bonai. Ya kalau sejauh ini Pak Indra, hambatannya itu ya di daerah kami itu kan ada itu Pak Indra, kebun karet itu Pak Indra ya. Nah jadi mereka itu suka beres dulu, jadi kita menunggu. Kalau harinya hari pasaran kalau di sana namanya pasaran, yang ada yang mau dagang dulu, jadi akhirnya siang. Kalau hambatan yang berarti betul tidak ada. Tinggal pengaturan jadwal bisa mungkin kita harus mengetahui dulu kehidupan di desa itu. Berarti misalnya mereka pagi itu mungkin bertani dulu, atau mereka ke pasar. Berarti kita ubah jadwal jadwal pertemuan mungkin atau di jam 10 atau sudah sebelum pulang di jadwal puskesmas. Siang biasanya. Sesuai dengan kalau di pasar, kalau di desa itu tidak ada pasar, tidak bisa kita lakukan pagi-pagi. Tapi kalau kayak di Muara Bonai 2, nanti menunggu mereka pulang dulu dari pasar, jadi kita menunggu. Ada kalangan kayak gitu. Kalangan ke pasar dulu. Berarti sudah ada jadwal Bu ya dari puskesmas bahwa misalnya di desa ini tanggal sekian, di desa ini tanggal sekian, gitu. Sudah ada jadwal Bu ya dari puskesmas ya? Iya, sudah ada itu. Dan apakah jadwal itu disosialisasikan ke lintas sektor Bu, misalnya dari PKK desa? Ya kita semua kalau puskesmas Muara Bonai itu Bu Una, semua jadwal kita langsung berikan sekaligus, seperti jadwal posyandu, jadwal pas ibu hamil, semua. Kalau kami mau kunjungan ke desa itu sudah kami berikan sebelumnya sudah kami antarkan lewat bidan desa ke Pak Kades diinformasikan. Jadi ya siapa tahu Pak Kades atau Bu Kadesnya bisa ikutan hadir kan, mendampingi. Ya karena sesuai dengan judulnya Bu Lubna, Pak Indra, Kemilau Cinta. Tapi kita mencintai, ini khususnya mencintai ibu hamil tentunya ya Pak Indra ya. Dengan ibu hamil sendiri bapaknya juga harus ikut berarti. Kalau bisa bapaknya juga harus ikut. Nah makanya kami memilih Kemilau Cinta agar semua bisa mencintai ibu hamil, khususnya bapaknya. Jadi dengan Bapak siaga betul Pak Indra. Jadi bulan pertama sampai bulan 9 harus siaga sampai ibu itu melahirkan, bapaknya juga harus siap. Jadi di dalam proses ibu hamil juga melibatkan para suami Bu ya tentunya ya. Maksudnya jangan sampai ibu hamil itu hamilnya sendiri. Bapaknya tidak ikut berperan seperti itu Bu Santi. Ada juga itu Bu Luna yang ikut itu bapaknya yang ikut, yang mengantar, kami suruh masuk juga dia. Biar dia tahu
apa itu bahaya kehamilan dan segala macam. Selama Bu Santi, selama masa pandemi ini, pandemi COVID-19 ini, apakah kelas ibu hamil itu tetap dilakukan atau bagaimana? Karena kan kita dilarang untuk berkerumun, berkumpul, atau tetap menjaga jarak. Apalagi itu terkait COVID-19 ini kan agak berisiko dengan ibu hamil dari ibu rumah ya. Iya. Selama COVID ini kami tidak melakukan kelas ibu hamil yang berkumpul bersama-sama, tapi bidan desa kami tetap mendatangi rumah ibu hamil tersebut untuk mengetahui sejauh mana kesehatan mereka. Insya Allah nanti Pak Ita kalau memang COVID-nya sudah berlalu di bulan September, kami akan melaksanakan lagi seperti yang sudah. Ya, tapi kalau kebun gizinya tetap ada, tetap subur seperti pimpinannya Pak Indra. Ya. Subur. Sahabat sehat, sangat subur ya. jangan lupa yang berada di wilayah Muara Bunai, Puskesmas Muara Bunai, yang ibu hamil atau yang akan mau punya bayi hamil, tetap ikuti kelas ibu hamil di Puskesmas Muara Bunai, atau boleh bertanya datang langsung ke Puskesmas Muara Bunai, Ibu Santi. Iya, boleh sekali itu Pak, boleh sekali Pak. Karena di setiap desa kami sudah ada bidan desa, ada juga pustu, jadi Ya, bisa di sana. ya, Ya. kalau Puskesmas. kejauhan Puskesmas, puskesmasnya boleh ke puskesmas langsung bertemu dengan bidan desa. Ya. Ya. Berarti kelas ibu hamil ini juga dilaksanakan di desa-desa juga, Bu Santi ya, seluruh desa. Ya, di 8 desa. Alhamdulillah kita punya bidan desa yang super Ya, aman gitu. Iya. ya, benar itu. Bisa semua bidan desa. Alhamdulillah. Bidan di kor kami, juga petugas gizi kami beserta adik-adik bidan yang ada di desa, alhamdulillah sangat mendukung sekali program ini. Kemilau Cinta ini juga sangat mendukung kebun gizi kami yang ada di puskesmas. Jadi kita tidak ada kendala kalau untuk petugasnya. Alhamdulillah. Baiklah sahabat sehat sekalian, kita istirahat sejenak untuk menyaksikan video tentang gizi pada ibu hamil. Selamat menyaksikan. Hai para ibu hamil Indonesia, tahukah Anda, kebutuhan gizi saat hamil meningkat. Hal ini disebabkan oleh tingginya asupan nutrisi yang diperlukan ibu dan janin. Angka kejadian ibu hamil kurang gizi di dunia masih sangat tinggi. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan ibu hamil mengenai asupan nutrisi yang baik. Angka kejadian ibu hamil di dunia sangat tinggi, yaitu mencapai 20-89% ibu hamil. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia sendiri, angka kejadian ibu hamil kurang gizi mencapai 16,7%. Hal ini mengakibatkan dampak buruk bagi ibu dan janin. Dampak yang paling sering terjadi pada ibu hamil adalah anemia atau kekurangan darah akibat rendahnya asupan zat besi. Hal ini dapat menyebabkan kematian. Kurang lebih 60 wanita, terutama ibu hamil, meninggal setiap harinya akibat kekurangan darah karena kurangnya asupan zat besi. Bagaimana dampak terhadap janin? Kekurangan nutrisi di masa kehamilan dapat menyebabkan kecacatan pada janin, bayi dengan berat lahir rendah yang dapat berakhir pada kematian. Lalu, bagaimana cara menentukan asupan nutrisi yang terbaik pada saat hamil? Mari kita lengkapi gizi ibu hamil dengan konsep 3M. Apa itu 3M? M yang pertama adalah memahami proses perkembangan janin. Periode kehamilan terbagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama yaitu minggu pertama sampai dengan minggu ke-14 di mana terjadi pembentukan organ tubuh si kecil. Selanjutnya minggu ke-15 sampai dengan 28 terjadi proses penambahan ukuran tubuh janin. Dari minggu ke-29 sampai dengan 40 terjadi proses pematangan fungsi organ. M yang kedua, menentukan pola makan yang sesuai. 4 sehat, 5 sempurna. Ditambah dengan menu khusus. Pada trimester awal, ibu hamil rentan sekali terjadi keguguran. Oleh sebab itu, perlu asupan kalsium, asam folat, dan vitamin yang tinggi. Pada periode kedua
kehamilan konsumsi zat besi dan serat harus lebih tinggi. Dan jangan lupa konsumsi minimal 8 gelas air putih setiap harinya, serta hindari konsumsi kafein contohnya pada kopi. Pada periode akhir kehamilan, ibu hamil rentan sekali mengalami darah tinggi. Oleh sebab itu, batasi konsumsi garam dan tingkatkan konsumsi protein untuk persiapan kelahiran. M yang terakhir yaitu mewujudkan ibu cerdas yang melahirkan bayi sehat. Nah, sudah paham kan Bu mengenai asupan nutrisi yang baik selama periode kehamilan? Sekali lagi ingat 3. Baiklah sahabat sehat sekalian, kembali lagi bersama kami. Sebenarnya kami ingin tahu lebih banyak ya Bu Santi tentang kehamilan Bu Sinta. Karena keterbatasan waktu. Ya. Mungkin Bu Santi bisa menjelaskan harapan ke depan ya, harapan Bu Santi kira-kira ke depannya bagaimana, apakah nanti luas kebun itu lebih luas lagi atau bagaimana yang Ibu harapkan? Ya, kalau harapan kami ingin sekali kebun itu akan kami luaskan lagi, Bu Lutna, Pak Indra, karena masih ada di belakang puskesmas kami itu masih ada tanah kosong. Tapi yang paling kami harapkan sekali itu semua ibu-ibu hamil itu bisa menanam sendiri. Ya, jadi mereka tidak mengharapkan dari puskesmas, tapi mereka punya sendiri di rumahnya, menanam sendiri, tentunya bersama ibu-ibu PKK di desa, dibantu ibu kada dan bidan desa. Harapan saya seperti itu. Jadi berarti kita berhasil. Nah, kalau seperti itu kan ada hasil. Oh ini loh, mereka mengikuti jejak kami menanam kebun biji di puskesmas seperti itu. Ya, di rumah mereka masing-masing nantinya. Jadi sahabat saya sekalian, puskesmas hanya memberikan contoh yang bisa dicontoh oleh baik itu ibu hamil, walaupun ibu tidak hamil juga sangat baik untuk memakan sayur-sayuran, bukan berarti khusus untuk ibu hamil saja ya. Terutama yang punya itu anak balita. Iya. Karena memang kita dianjurkan untuk makan makanan yang bergizi dan berimbang. Iya. Bu Santi, itu letak kebun gizinya mungkin kalau kami sudah biasa ke puskesmas tampilan puskesmas juga sekarang sudah begitu cantik ya sahabat sehat sekalian. Sahabat sehat bisa berkunjung ke puskesmas Muara Bunai. Sekarang ini kondisi puskesmas itu dibanding tahun-tahun yang kemarin itu sudah cantik luar biasa. Cantik gedungnya tentu juga disertai dengan cantik inovasinya dan juga cantik pelayanan di puskesmas. Ya. Saya jadi grogi nih. Karena dibilang cantik tadi. Jadi Bu Santi, dengan kondisi puskesmas yang sekarang, kira-kira untuk pelayanan pada ibu hamil tidak ada masalah Bu ya? Ya, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah. Ya karena itu tadi di setiap desa sudah ada bidan desa, sudah ada puskesmas. Jadi mereka tidak yang kejauhan ke puskesmas bisa datang ke puskesmas. Dari 8 desa itu Bu, kira-kira desa mana yang paling jauh aksesnya ke puskesmas? Itu daerah Mutiara sama ini Purwoasri yang ini Bu, Tania Selatan. Sebetulnya tidak terlalu jauh, tapi itu yang terjauh. Kalau dari Kayabung malah dekat itu Bu, yang Tania Selatan. Ya itu ada penduduk di situ, ada desa namanya Purwoasri. Nah itu masuk di wilayah puskesmas Muara Bunai. Yang satunya lagi di dalam kalau kita mau ke puskesmas PP4, nah akan melewati itu namanya desa Mutisari. Tapi tidak ada hambatan Bu ya, karena sudah ada bidan desa ya. Ya, jalannya juga sudah bagus sekarang itu Bu. Alhamdulillah. Berarti akses ke puskesmas untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak itu tidak ada kendala yang cukup berarti di puskesmas. Karena kita sudah punya puskes, sudah punya puskesdes, dan juga tenaga bidan-bidan yang cukup handal ya Bu ya. Dan posyandu juga dilakukan secara rutin. Itu juga merupakan salah satu prestasi lah ya di puskesmas Muara Bunai.
Nah, kira-kira kegiatan-kegiatan yang lain Bu yang cukup dibanggakan oleh Puskesmas? Yang menonjol di Puskesmas. Ya kalau selain inovatif. Alhamdulillah untuk 2019 kemarin itu kami mendapat juara 1 untuk inovasi Penjual Cinta. Juga hebat ini. kebun gizinya juga kami mendapatkan juara 1. Kalau prestasi yang lain itu banyak seperti lomba IFA, PHBS dan lain-lain. Sudah banyak itu, seperti Ibu lihat di lemari saya itu banyak sekali piala itu waktu kalau kita berkunjung sana Bu Luna. Dan berprestasi. Sudah beberapa kali juga kami raih lomba UKS juga. Kami juga pernah jadi juara di desa, dokter teladan, dan ya saya juga pernah. Santi pernah di pernah. Puskes Teladan. Berarti nggak salah hari ini ya narasumber kita ya. Iya, narasumber kita yang kita tampilkan hari ini banyak sekali prestasinya rekan-rekan sekalian. Berarti kebun gizi ini juga sudah pernah mendapatkan penghargaan Bu ya? Pernah. Waktu 2019 kami mendapatkan juara 1. Inovasinya juga kami mendapatkan juara. Alhamdulillah. Berarti sesuai pada hari ini kita angkat tema Kemilau Cinta di Puskesmas Muara Bonai ini. Ya. Mungkin ada lagi Bu Santi yang ingin disampaikan? Ya, itu kebun itu sebetulnya itu swadaya murni itu. Bu Dokter Luna dari adik-adik di desa, dari staf Puskesmas. Mereka itu kami hanya Puskesmas hanya mendanai untuk motivasi tanah itu untuk bersih-bersih, mencangkul. Nah nanti kalau bibit-bibitnya itu semua itu dari staf Puskesmas, dari bidang koordinator, petugas gizi, adik-adik bidang desa. Mereka semua membawa sendiri-sendiri ke situ. Nanti yang cowok-cowok atau staf yang cowok yang menanam juga memupuk dan menyirami. Alhamdulillah. Berarti swadaya dari murni dari Puskesmas beserta seluruh staf. Kami mengucapkan terima kasih loh kepada Puskesmas Muara Bonai dan seluruh staf yang sudah memberikan inovatif untuk Puskesmas Muara Bonai. Semoga kesehatan di Kabupaten Oki meningkat dan khususnya pada wilayah Puskesmas Muara Bonai. Tapi sebelumnya Bu Santi pernah nggak terjadi, kan kalau musim kemarau itu biasanya hari ini ditanam, besok layu. Pernah nggak terjadi seperti itu, dan bagaimana cara mengatasi hambatan kalau misalnya musim kemarau panjang? Biar kebun gizi itu tetap hidup terus Bu. Ya, kalau kebetulan di Puskesmas kami itu ini pakai sumur bor Bu. Jadi airnya nggak pernah habis. Jadi anak-anak itu mengambil air dari sumur bor. Nah kemudian kami juga tuh di dekat sungai Bu, seperti Ibu lihat kan di belakang aula kami itu ada sungai. Nah, kalaupun tidak ada air di sumur bor itu, mengangkut dari sungai Bu. Mungkin kita bisa membayar orang untuk mengambil air, mengangkut air. Ya. Berarti untuk musim kemarau tidak menjadi hambatan, kebun gizinya tetap tetap hidup ya. Rekan-rekan sahabat sehat yang kami sayangi dan kami cintai, mungkin karena keterbatasan waktu sebenarnya kami ingin lebih banyak Bu Santi menggali tentang informasi tentang Kemilau Cinta, tapi nanti kalau memang sahabat sehat ingin menanyakan bisa nanti ditanyakan di kolom komentar. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bu Santi yang sudah memberikan informasi yang sangat banyak untuk sahabat sehat sekalian, dan mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan untuk kita semua dan sangat bermanfaat bagi kita semua sehingga kesehatan kita bisa terjamin. Ya, sahabat sehat sekalian, jangan lupa obsesi obrolan sehat seputar Oki selalu tayang pada Senin dan Kamis, Senin dan Rabu jam 9. Jangan lupa like, comment, and subscribe di FB, Instagram, dan YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Oki. Saya selaku pemandu acara Lukna dan rekan saya Indra mohon pamit.
pada sahabat sehat sekalian, dan terima kasih banyak atas perhatian dari sahabat sehat. Kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.